sebuah komplek raksasa seluas 6 km persegi di pinggiran kota Harbin, wilayah Manchukuo, yang diduduki Jepang pada pertengahan tahun 1930-an. Dari luar, bangunan ini tampak seperti fasilitas pemurnian air dan penelitian kesehatan militer biasa. Asap tebal keluar dari cerobong pembakarannya setiap hari. Namun, warga lokal diinstruksikan untuk memalingkan wajah dan tidak pernah bertanya. Bagi kekaisaran, tempat ini dikenal sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air Tentara Kuantum. Namun bagi sejarah dunia, tempat ini adalah neraka bernama Unit 731. Untuk memahami skala kekejaman ini, kita harus mengenal sosok di balik kekejaman Unit 731, Dr. Shiro Ishii. Ishii bukan sekadar prajurit biasa. Ia adalah mikrobiolog jenius, lulusan Universitas Kekaisaran Kyoto, yang sangat karismatik, ambisius, dan mendapat dukungan penuh dari petinggi militer Jepang. Ishii percaya bahwa perang masa depan tidak lagi dimenangkan oleh senapan atau tank, melainkan oleh senjata biologis dan kimia, mikroba yang tak kasat mata. Mari kita bedah fakta sejarah yang terkonfirmasi dari dokumen penyerangan dan kesaksian para veteran yang akhirnya angkat bicara bertahun-tahun kemudian. Para ilmuwan sengaja menginfeksi subjek uji coba dengan berbagai penyakit mematikan, seperti pes, kolera, dan tifus. Ketika penyakit tersebut mencapai puncaknya, organ tubuh korban dibedah hidup-hidup tanpa anestesi. Mengapa tanpa pembiusan? Karena Ishii berargumen bahwa zat pembius akan mengubah zat kimia dalam darah dan merusak keaslian data penelitian. Dalam suhu musim dingin Harbin yang mencapai minus 40 derajat Celcius, para tahanan dibawa keluar ruangan dengan tangan bertelanjang dan disiram air dingin hingga membeku dalam keadaan hidup. Setelah tangan mereka membeku dan berbunyi nyaring jika dipukul dengan kayu, para peneliti menguji berbagai metode pencairan cepat, mulai dari mencelupkannya ke air panas hingga membiarkannya membusuk untuk mengamati gangren atau kondisi serius saat jaringan tubuh mati akibat kekurangan aliran darah atau infeksi bakteri berat. Penelitian ini dipimpin oleh ahli fisiologi Hisato Yoshimura guna mencari cara terbaik merawat tentara Jepang yang bertempur di wilayah utara yang sangat dingin seperti Manchuria dan Siberia. Unit 731 tidak hanya beroperasi di dalam laboratorium. Mereka pernah menguji senjata biologis di luar lab. Mereka menguji coba bom kutu yang diisi dengan bakteri pes di atas kota-kota Tiongkok seperti Changde dan Ningbo. Ribuan warga sipil yang tidak bersalah tewas akibat wabah buatan ini. Diperkirakan lebih dari 300.000 jiwa tewas akibat dampak serangan biologis eksperimental ini.
di luar kompleks fasilitas. Agustus 1945, ketika Uni Soviet menginvasi Manchuria dan kekalahan Jepang sudah di depan mata, Shiro Ishii memerintahkan penghancuran total fasilitas unit 731. Seluruh tahanan yang tersisa dieksekusi mati dengan gas beracun atau ditembak, lalu jasad mereka dibakar habis. Para staf disumpah untuk membawa rahasia ini hingga ke liang kubur. Namun, bagian paling mengerikan dari sejarah unit 731 bukanlah apa yang terjadi selama perang, melainkan apa yang terjadi setelah perang usai. Dalam pengadilan kejahatan perang Tokyo, Shiro Ishii dan para ilmuwan utamanya tidak pernah didudukkan di kursi hukuman. Mereka tidak dihukum mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengapa? Karena pemerintah Amerika Serikat melalui Jenderal Douglas MacArthur melakukan kesepakatan rahasia. Amerika menginginkan seluruh data eksperimen biologis manusia milik unit 731, data yang tidak pernah dimiliki oleh negara barat karena batasan etika. Sebagai imbalannya, pemerintah AS memberikan imunitas hukum total kepada Shiro Ishii dan staf utamanya. Penutupan rahasia ini memicu berbagai teori konspirasi dan dugaan historis yang hingga kini masih diperdebatkan oleh para pengamat sejarah dan intelijen. Ada teori kuat yang menyebutkan bahwa para bekas peneliti unit 731 tidak pernah benar-benar menghilang. Usai perang, mereka menduduki posisi-posisi krusial di Kementerian Kesehatan Jepang, hingga mendirikan perusahaan farmasi raksasa seperti Green Cross Corporation. Beberapa pakar menduga bahwa fondasi riset medis dan vaksinasi Jepang pasca perang dibangun di atas data-data berdarah milik para penderita di Ping Fan. Teori konspirasi yang paling terkenal menuding bahwa data eksperimen unit 731 langsung diserap oleh markas pengembangan senjata biologis Amerika Serikat di Fort Detrick, Maryland. Selama Perang Korea pada awal 1950-an, pihak Tiongkok dan Korea Utara secara terbuka menuduh Amerika Serikat menjatuhkan bom biologis yang berisi mikroba pes dan kolera, menggunakan metode dan patogen yang dikembangkan oleh Shiro Ishii. Meskipun Amerika Serikat membantah keras tuduhan ini, dokumen-dokumen klasifikasi mengenai hubungan awal Fort Detrick dan Unit 731 masih diselimuti misteri. Shiro Ishii meninggal dengan tenang di tempat tidurnya pada tahun 1959 akibat kanker tenggorokan di usia 67 tahun, tanpa pernah menghabiskan satu hari pun di dalam penjara. Unit 731 adalah pengingat paling kelam tentang apa yang terjadi ketika ilmu pengetahuan melepaskan moralitas demi dalih patriotisme atau kemajuan teknologi.
Ribuan jiwa yang gugur di Ping Fan tak pernah tercatat namanya dalam sejarah formal. Mereka hanya pernah dianggap sebagai kayu gelondongan yang dibakar menjadi abu. Namun, bayangan dari apa yang terjadi di Harbin tetap membekas, menjadi pengingat bahwa monster tidak selalu menyerupai binatang. Kadang mereka mengenakan jas putih laboratorium,